Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya jemaat yang dikasihi Tuhan? Hari ini dari meja pengembalaan saya ingin menyampaikan tentang pengumuman yang sudah kita sampaikan lewat WA. Tapi saya lewat rekaman ini saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya situasi dan berbagai macam kebijakan dan keputusan, maka ibadah raya kita di minggu ini bahkan dalam selanjutnya untuk melihat situasi yang ada, ibadah kita akan mengalami penyesuaian. Kita akan menjadi ibadah IKM. Apa itu IKM? Ibadah keluarga mandiri. Itu yang akan kita lakukan pada Sabat mendatang ini bersama dengan keluarga kita. Dalam ibadah IKM itu kita tidak memakai sistem online, tidak streaming, dan juga tidak ada ibadah rekaman dan tidak ada yang rekaman di gereja. Mengapa? Saya mau memikirkan dan mempergumulkan tentang hal-hal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belum tentu yang viral dan fenomenal itu cocok buat kita. Saya mempergumulkannya dan saya memutuskan bahwa kita akan IKM, ibadah keluarga mandiri pure, merupakan kreasi dari keluarga sendiri. Kenapa? Satu, saya yakin sekali Anda di rumah, 1, 2, atau 3, atau berapa orang ada di rumah adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Saya yakin Anda semua di rumah adalah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan suka memuji Tuhan. Ini saatnya Anda di keluarga mandiri melakukan itu. Anda dari sekolah minggu, Anda diajari menyanyi, Anda diajari menghafal firman Tuhan. Anda tahu bagaimana melayani keluarga Anda. Anda sebagai kepala keluarga, ini waktunya Anda belajar untuk memimpin, menjadi imam yang luar biasa buat keluarga Anda. Kalaupun Anda terbatas, Anda punya istri sebagai penolong yang akan menolong Anda untuk membuat keluarga di dalam keluarga. Jadi dalam IKM ini yang kedua adalah matikan TV Anda, matikan HP Anda, jauhkan itu. Saya mau lihat Alkitab. Karena Anda di rumah, pakailah Alkitab yang ada di rumah yang sudah lama berdebu, gak pernah dibuka karena semua sudah pakai HP. Pakailah itu dan kemudian matikan internet dan Anda tidak perlu pulsa untuk ibadah bersama keluarga di rumah. Mengapa? Karena ini waktunya Anda duduk bersama, saling melihat satu dengan yang lain, dan kemudian Anda bernyanyi bersama, Anda berdoa bersama. Anda boleh nanti masuk dalam doa syafaat dengan doa-doa yang akan saya kirimkan lewat WA pada hari Sabtu. Saya akan mengirimkan itu dan saudara bisa mempersiapkan untuk ibadah raya di rumah Anda masing-masing. Firman Tuhan, Anda bisa salah satunya menyampaikan firman Tuhan, atau kalaupun Anda berkata, Ibu kami gak bisa, ya sudah gak apa-apa, Anda baca saja firman Tuhan. Apa yang menjadi rema buat Anda? Anda baca itu, boleh bergantian, apapun yang Roh Kudus pimpin dalam hidup keluarga. Saya sangat percaya sekali Anda keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, dalam situasi tertentu Tuhan akan memperlengkapi Anda. Karena hidup ini kita akan tetap menjalani semuanya selama masih ada Tuhan. Gereja Anda suatu saat bahkan bisa dihancurkan, pendeta Anda bahkan bisa meninggal dunia. Tapi tidak ada orang yang bisa menahan, melarang, dan membongkar ibadah keluarga bersama di rumah. Dan saya berharap ini merupakan latihan yang luar biasa. Dan ini akan terus-menerus berkesinambungan. Meskipun musim corona ini akan berlalu, tapi Anda sudah terlatih menjadi jemaat yang IKM, mandiri bersama keluarga. Atau Anda juga boleh bersaksi, sharing tentang pengalaman-pengalamanmu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pengalamanmu sebagai anak-anak. Apa pergumulanmu bapak-bapak, apa pergumulanmu ibu, apa pergumulanmu anak-anak. Ayo doakan di situ bersama-sama. Ini waktunya IKM, ibadah keluarga mandiri. Setiap hari saya mengirimkan rekaman-rekaman khotbah saya, termasuk untuk ibadah raya minggu. Saya akan mengirimkan khotbah untuk ibadah raya minggu. Mungkin itu 2 atau 3 kali terkirim supaya lebih tidak sulit untuk di-download dan lain sebagainya. Tetapi saya berharap di rumah Anda ada firman Tuhan yang tidak pernah habis, yang keluar dari mulut Allah dalam diri Anda sendiri. Jadi sekali lagi, ini adalah waktunya saat kita bersama. Pure merupakan bagian dari keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedikit sharing sih. Ketika bangsa Israel pada waktu yang lalu, ribuan tahun yang lalu, mereka akan
mengalami Paskah sebelum mereka menuju ke tanah perjanjian. Paskah yang mereka lakukan adalah mereka ada di rumah. Pada saat itu ada 10 tulah yang terjadi. Dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Tapi Allah berkata bahwa kamu tidak akan mengalami kematian kalau di rumahmu itu ada tanda darah anak domba. Mereka semua disuruh masuk, mereka semua disuruh masuk ke dalam rumah, mereka makan di sana karena selama mereka ada di rumah dengan keluarga itu adalah masa persiapan mereka untuk perjalanan yang panjang menuju ke tanah perjanjian. Anda tahu, mereka bangsa Israel pada waktu itu punya pilihan. Mereka dengan damai sejahtera ada di rumah dan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi di Mesir, atau mereka juga bisa saja, saudaraku, mempunyai kegalauan dan kegelisahan. Yang Tuhan inginkan adalah mereka masuk ke rumah mereka, yang penting ada tanda darah di pintu mereka, ya, di atas tiang pintu rumah mereka, dan mereka masuk ke dalam rumah mereka bersama keluarga. Tuhan ingin mereka tetap sejahtera, makan bersama, menikmati semua bersama sepanjang hari itu, dan mereka mempersiapkan hari yang panjang dalam perjalanan mereka. Tapi bisa saja bangsa Israel kalau mereka menjadi galau dan kerjaan mereka adalah mengintip di jendela pintu, mereka mungkin memikirkan apakah Tuhan sudah lewat, apakah tetangga kita anak sulungnya mati, apakah sudah melewati rumah kita. Bisa saja mereka gelisah dan sebentar-sebentar mereka melihat keluar untuk melihat apakah ini sudah terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu adalah kematian anak sulung, bayan terakhir, tulah yang terakhir, kematian anak sulung, dan ini mengerikan. Corona bisa menyebabkan kematian, tetapi juga banyak yang sembuh dan banyak yang pulang, saudaraku. Tapi pada waktu itu tanpa tanda darah itu, mulai dari manusia sampai binatang semuanya akan mati yang sulung. Nah, ini lebih mengerikan. Dan mereka diselamatkan oleh darah anak domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda tahu, hari ini kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada itu. Kita punya darah Yesus Kristus. Kita punya korban Yesus Kristus di Bukit Jaljuta. Dan itu lebih dari darah anak domba. Dalam perjanjian lama, konsep darah hanya menutupi dosa, tapi tidak pernah menghapus dosa. Hanya menutupi. Tetapi darah Yesus Kristus, korban Yesus Kristus di Bukit Kalvari, itu menghapuskan dosa. Itu menyembuhkan, itu memberikan kekuatan kepada kita. Mulai dari kelahiran Adam dan Hawa sampai nanti pada kedatangan yang kedua kali berlaku buat semua. Saya dan saudara hari ini dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi corona ini sekalipun, kita punya anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Saya berharap kita bisa seperti bangsa Israel, masuk ke rumah kita dengan tenang. Anda beribadah, Anda bekerja dari rumah, Anda belajar dari rumah dengan tenang, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Anda jangan cemas dan sebentar-sebentar, kalau bangsa Israel mungkin sebentar-sebentar melihat pintu dan Anda sebentar-sebentar melihat TV, sebentar-sebentar melihat medsos, aduh bagaimana ini, sudah bertambah lagi dan lain sebagainya. Padahal Anda juga tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa memberikan apa-apa juga, Anda hanya tinggal komentar dengan segala kekhawatiran. Ini saatnya kita di rumah, kita beribadah di rumah dengan damai sejahtera dari Tuhan, makan bersama di rumah yang sederhana dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mengapa? Ada persiapan setelah ini semua, setelah badai ini berlalu. Pengkhotbah berkata semua ada musimnya. Ini pasti musimnya akan berganti. Setelah musim berganti, kita akan kembali ke kantor, anak-anak sekolah akan kembali ke sekolah, dan kita kembali lagi dalam persekutuan-persekutuan kita bersama. Saat di rumah inilah kita mempersiapkan. Karena dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam persekutuan akan ada tantangan ke depan, ada gesekan, ada pergumulan. Tapi kekuatan sudah kita dapatkan, kita sudah prepare, kita sudah punya sesuatu yang lebih baik, kedewasaan dan kematangan. Ketika kita mempersiapkan dalam beberapa waktu itu bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Saya percaya Tuhan akan meluputkan kita oleh karena korban Kristus di Bukit Jaljuta buat kita semua. Lebih daripada itu, sebelum naik ke surga Tuhan berkata, aku meninggalkan damai sejahtera. Aku meninggalkan damai sejahtera. Apa yang dunia berikan tidak sama dengan apa yang aku berikan. Hari inilah waktunya kita menikmati damai sejahtera itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kau berada, di kota Balikpapan atau di kota-kota lain, dalam keadaan sehat ataupun hari ini mungkin sudah dalam bergumul dengan sakit penyakitmu, engkau bergumul dengan ekonomimu dan lain sebagainya. Engkau yang mungkin mulai terasa karena pemasukanmu yang engkau dapatkan setiap hari mulai terasa. Saudara bersyukurlah kalau hari ini meskipun demikian saudara bisa makan. Kalau hari ini saudara kesulitan makan, saudara boleh datang ke pastori.
saudara makan bersama dengan saya. Apa yang saya makan, saudara boleh makan. Kalau sampai itu terjadi. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih bisa menikmati makan, minum, pakai, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan percayalah, ini tidak untuk selamanya. Karena firman Tuhan berkata, semua ada musimnya. Musim ini akan segera berlalu juga, saudaraku. Tetapi jangan sampai apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi titah Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam musim ini tidak bisa kita tangkap dalam hidup kita. Dan saya yakin salah satu tujuan Tuhan dalam musim ini kita memperkokoh kehidupan keluarga kita. Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jadi saya berharap Bapak Ibu, bagi orang tua, dibantu dengan anak-anak, persiapkanlah untuk hari Minggu. Anda mulai mempersiapkan lagu apa yang akan kita nyanyikan, doa syafaat apa yang akan kita sampaikan bersama selain yang akan saya kirimkan pada hari Sabtu menjadi doa syafaat saudara bersama. Lagu apa yang saudara nyanyikan dan firman Tuhan di mana akan kita bacakan. Kalau Anda berkata kami nggak bisa khotbah, ya udah Anda baca saja bergiliran. Karena Tuhan melihat hatimu, kerinduanmu. Dan saya berharap saudara mengikuti setiap malam seri-seri bagaimana kita berjuang mendapatkan sukacita, karena sebenarnya itu adalah mentor untuk kita merenungkan firman Tuhan. Strategi-strategi bagaimana akhirnya kita menjadi orang yang lengket dengan Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pengumuman sebagai seorang gembala. Saya percaya Tuhan Gembala Agung segala domba akan memelihara kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Akan datang waktunya kita akan bersama-sama lagi. Dan pada waktu kita bersama-sama beribadah, ada api yang lebih daripada sebelumnya. Ada api yang menyala-nyala berkobar-kobar. Karena setiap rumah tangga yang datang ke gereja adalah rumah tangga yang berkobar-kobar dengan api Roh Kudus yang sudah digarami, yang sudah dikobarkan dari rumah masing-masing. Dan saya percaya kalau itu terjadi, itu adalah hadiah Tuhan buat hidup kita semua di masa-masa yang sukar ini. Saya berdoa Tuhan memelihara engkau, memberikan kesehatan, damai sejahtera yang dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.